Kali ini kita akan bahas mengenai ASKEP KB non-hormonal. Jadi di sini lebih spesifik untuk ASKEP KB non-hormonal adalah AKDR. Untuk profilnya sangat efektif sehingga dia reversible, jangka panjang, misalnya bisa sampai sekitaran 10 tahun. Cuman kadang memang untuk haidnya menjadi lebih banyak, juga tambah lama gitu kan. Kemudian untuk pemasangan dan pencabutan, jadi kalau ada tenaga kesehatan dia harus ada pelatihan dulu. Dapat dipakai oleh semua perempuan, tapi yang nggak boleh pakai itu adalah perempuan yang ada IMS. Jenis AKDR yang sering digunakan itu AKDR CUT 380A. Cara kerjanya menggambar kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri. AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu, sehingga memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Keuntungannya sangat efektif apabila setelah dipasang langsung bisa disegera setelah pemasangan itu bisa untuk digunakan. Jangka panjang dan tidak mempengaruhi hubungan seksual. Kemudian meningkatkan kenyamanan juga karena tidak takut untuk hamil, tidak ada efek samping hormonal terutama yang takut gemuk dan sebagainya. Kemudian tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, dapat dipasang setelah melahirkan atau post abortus, dapat digunakan sampai menopause dan tidak ada interaksi dengan obat-obat dan membantu mencegah kehamilan ektopik. Untuk kerugiannya, perubahan siklus haid biasanya lebih lama dan banyak. Adanya spotting, perdarahan antara menstruasi saat haid kadang lebih sakit. Biasanya ada kram ya, mungkin di beberapa wanita ada kram 3-5 hari setelah pemasangan. Kemudian juga kadang ada perforasi dinding uterus juga. Yang jelas untuk AKDR ini tidak mencegah untuk HIV maupun AIDS. Biasanya memang kalau ada penyakit radang panggul itu bisa memicu infertilitas karena kadang memang sudah ada paparan IMS seperti itu. Dan di prosedur medis harus ada pemeriksaan pelvik dulu. Sementara kadang beberapa perempuan itu takut selama pemasangan seperti itu. Ada nyeri dan perdarahan kadang setelah pemasangan. Dan yang ketika kita pakai AKDR itu memang tidak bisa kita lepas sendiri. Harus ke tenaga kesehatan. Bisa terjadi ekspulsi AKDR dan tidak mencegah kehamilan ektopik. Juga harus rutin memeriksa posisi benang. Indikasinya bila dilakukan ke perempuan yang usia reproduktif, kemudian nulipara, belum pernah melahirkan ya, kemudian menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang, kemudian menyusui dan ingin menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan bisa, dan tidak menyusui juga bisa, setelah mengalami abortus dan tidak ada infeksi, resiko rendah dari IMS, dan tidak menghendaki metode hormonal. Juga yang suka dengan metode kontrasepsi jangka panjang. Kontraindikasi yang nggak boleh masang itu kehamilan, ada gangguan perdarahan, misalnya untuk darahnya tidak bisa membeku, seperti itu juga bahaya. Kemudian ada radang alat kelamin, curiga misalnya ada tumor ganas di alat kelamin, adanya tumor jinak rahim juga tidak boleh, kelainan bawaan rahim juga tidak boleh, adanya erosi, terutama yang alergi logam. Jadi mungkin bisa sebelum pasang harus waspada dulu apakah ada alergi logam atau enggak, karena memang untuk AKDR memang mengandung untuk logam, ada logamnya. Apalagi yang berkali-kali terkena infeksi panggul itu juga nggak boleh. Dan yang jelas ukuran rongga rahim kalau ukuran dari 5 cm itu juga nggak boleh pasang AKDR. Juga yang tidak boleh diketahui menderita TBC pelvik. Seleksi untuk penapisan klien dilihat dari HPHT, paritas maupun riwayat persalinan terakhir, riwayat kehamilan ektopik, nyeri hebat saat haid, misalnya juga ada anemia atau enggak, riwayat IHSG, PHS, berganti-ganti pasangan atau enggak, dan kanker serviks. Saat pemakaian HKDR bisa pada waktu haid, segera setelah induksi haid atau abortus spontan. Setelah melahirkan, setiap saat bila yakin tidak hamil. Post abortus selama 1-5 hari setelah senggama yang tidak dilindungi. Pemeriksaan fisik meliputi palpasi perut, inspeksi, pemeriksaan spekulum, dan pemeriksaan bimanual. Oke, sekian untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.